Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, berjumpa lagi dengan saya Kak Junah. Di video kali ini kita akan mempelajari atau membahas materi biologi mengenai protista. Sebelum kakak jelaskan apa itu protista, kalian harus mengetahui dulu apa sih itu mikroorganisme. Apakah adik-adik tahu apa itu mikroorganisme? Mikroorganisme adalah makhluk yang berukuran sangat kecil, sehingga dibutuhkan mikroskop untuk mengamatinya. Mikroorganisme itu terdiri dari 4 kelompok, yaitu virus, monera, protista, dan fungi. Kalian tahu tidak apa perbedaan dari masing-masing kelompok ini? Nah, kali ini kita akan membahas tentang protista. Adik-adik sekalian, pertama-tama yang kita bahas yaitu tentang kelompok protista. Protista adalah kelompok organisme eukariotik yang memiliki tubuh sangat sederhana. Anggota protista memiliki sifat bervariasi. Ada protista yang bersifat uniseluler dan ada juga yang bersifat multiseluler. Ada protista yang bersifat autotrof dan ada juga yang bersifat heterotrof. Kemudian, ada protista yang berdinding sel dan ada pula yang tidak berdinding sel. Nah, karena sifatnya yang bervariasi inilah, maka kemudian anggota protista dibagi menjadi 3 kelompok. Protista yang mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dan protista yang mirip dengan hewan. Pertama-tama yang kita bahas dulu protista mirip jamur. Protista mirip jamur adalah kelompok protista yang bersifat heterotrof dan berkembang biak menghasilkan spora. Protista yang mirip jamur dibedakan menjadi 2, yaitu oomycota atau jamur air dan yang kedua myxomycota atau jamur lendir. Oomycota atau jamur air adalah kelompok protista yang dicirikan dengan memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Tubuh dari oomycota berupa miselium yang tidak bersekat. Dan kelompok ini berkembang biak dengan cara menghasilkan zoospora, yaitu spora berflagil ganda yang bisa bergerak. Sedangkan kelompok myxomycota atau jamur lendir memiliki ciri. Dia mengalami 2 bentuk kehidupan fase, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif berbentuk seperti amuba, sehingga disebut dengan amuboid. Sedangkan fase generatifnya yaitu dengan cara membentuk tubuh buah yang mampu menghasilkan spora. Kelompok berikutnya adalah protista mirip tumbuhan. Kelompok ini biasanya dikenal sebagai alga. Semua organisme yang termasuk kelompok ini memiliki ciri mampu melakukan fotosintesis dan memiliki struktur tubuh yang sederhana. Alga dapat berupa organisme bersel satu, dapat pula bersel banyak, dan berbentuk talus. Alga berdasarkan bentuk pigmennya dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah chlorophyta, atau biasanya yang dikenal dengan alga hijau. Alga hijau memiliki pigmen utama yang berbentuk klorofil. Salah satunya, contoh dari chlorophyta adalah ulva, yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kemudian, kelompok berikutnya adalah rhodophyta atau dikenal sebagai alga merah. Nah, alga merah ini memiliki pigmen berupa banyak sekali. Contoh dari kelompok rhodophyta yang umumnya digunakan sebagai bahan industri. Contohnya yang terkenal misalkan Glacylrhea dan Gelidium. Kelompok alga yang ketiga adalah Phaeophyta atau dikenal dengan alga coklat. Pigmen utama yang dimiliki oleh kelompok ini adalah vicoxanthin. Contoh adalah Macrocystis. Nah, Macrocystis ini dikenal sebagai alga yang tubuhnya sangat besar. Kelompok yang berikutnya adalah Chirosophyta. Chirosophyta dikenal juga sebagai alga keemasan, memiliki pigmen utama berupa karoten. Nah, sebagian dari kelompok ini dikenal sebagai diatom, anggota
Crossopita berperan sebagai produsen di ekosistem yang menyediakan oksigen bagi lingkungan air. Kelompok yang terakhir dari alga yaitu Pyrophyta, dikenal juga sebagai alga api karena spesies ini mampu menghasilkan cahaya di malam hari. Kelompok ini juga sering disebut sebagai Dinoflagellata karena memiliki alat gerak. Contoh terkenal dari Pyrophyta adalah Karenia brevis yang mampu menimbulkan pasang merah. Kelompok protista yang ketiga adalah protista mirip hewan atau dikenal juga dengan protozoa. Nah, protozoa ini memiliki ciri dapat melakukan pergerakan atau bersifat motil. Protozoa kemudian dapat kita bedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan alat geraknya. Yang pertama adalah flagellata. Flagellata yaitu kelompok protozoa yang memiliki alat gerak yang berupa flagel atau bulu cambuk. Kemudian flagellata dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu Phytoflagellata dan Zooflagellata. Nah, Phytoflagellata adalah kelompok flagellata yang dapat melakukan fotosintesis, sehingga kelompok ini selain bersifat heterotrof, juga dapat bersifat autotrof. Contohnya adalah Euglena. Yang kedua yaitu Zooflagellata, adalah kelompok flagellata yang hanya bersifat heterotrof saja dan tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Contohnya adalah Trypanosoma yang dapat menyebabkan penyakit tidur. Kelompok protista mirip hewan berikutnya adalah Ciliata. Ciliata memiliki ciri berupa alat gerak, yaitu rambut getar atau yang biasanya disebut dengan cilia. Contohnya adalah Paramecium yang di alam. Dia berperan sebagai predator